Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ra di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya baru pulang tadarus ya Bunda. Ini saya mau cuci piring karena tadi pagi belum sempat nyuci piring. Terus ini saya simpan terong ya Bunda, kemarin dikasih sama om-omnya yang di sini yang jaga kebun ya, karena panen terong. Jadi kita yang tinggal di sini dikasih terong buat dimasak gitu, karena katanya terlalu banyak, makanya dibagikan ke ibu-ibu yang di sini. Sambil saya melakukan aktivitas saya ya Bunda, beres-beres rumah, ini mau cuci piring, sambil sharing sedikit ya Bunda. Hidup apa adanya itu akan lebih bahagia ya Bunda. Hidup tak selalu mudah untuk dijalani ya, ada kalanya kita itu jatuh, kadang kita terpuruk dan mengalami sejumlah kegagalan berulang kali ya, belum lagi dengan adanya ujian atau cobaan hidup yang terus datang silih berganti ya Bunda. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman hidup, kita itu akan menyadari betapa pentingnya menerima diri ini apa adanya ya Bunda. Bahkan menerima diri apa adanya bisa menjadi awal kebahagiaan terbesar dan terindah untuk kita ya. Saat kita ingin menyerah dan kehilangan harapan dalam hidup ya, mungkin ini saatnya untuk mengambil jalan sejenak dan menepuk bahu perlahan ya Bunda. Ibaratnya ini kita harus benar-benar introspeksi diri juga ya tentunya ya. Nah ya, apa aja sih yang biar kita itu lebih menjadi diri kita sendiri gitu, apa adanya ya. Yang pertama itu punya rasa nyaman yang dirasakan itu semakin meningkat ya. Tampil apa adanya diri kita itu menerima diri kita seutuhnya, kita pun makin merasa nyaman dengan diri kita sendiri ya. Menerima diri apa adanya menjadi langkah awal untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Meski diri kita itu tak sempurna, tapi kita itu bisa menjalani hidup dengan lebih baik ya Bunda, karena kita itu mensyukuri semua yang ada pada diri kita ya. Udah apa yang sudah ada gitu Bunda. Yang kedua itu termotivasi untuk mencoba lebih banyak hal baru gitu ya. Kita itu makin menyadari bahwa untuk bahagia kita perlu mengusahakan sendiri. Tak bisa kita selalu bergantung pada orang lain ya untuk membuat kita itu bahagia, dan di sini kita itu akan lebih termotivasi untuk mencoba lebih banyak hal baru ya, mencoba banyak hal yang untuk menambah pengalaman baru kita atau meningkatkan kebahagiaan kita ya Bunda. Terus yang ketiga itu tidak lagi terus-menerus menyalahkan diri sendiri Bunda. Pernahkah kita itu merasa membenci diri kita sendiri karena telah melakukan kesalahan yang mungkin sulit untuk kita maafkan ya? Terus menyimpan perasaan bersalah hanya akan membuat kita itu makin terbebani ya. Dengan menerima diri apa adanya, kita itu tak lagi harus terus-menerus menyalahkan diri sendiri ya. Tidak lagi menyesali kehidupan kita sendiri yang sebenarnya sangat berharga ya Bunda. Kemudian yang keempat itu tidak lagi terobsesi dengan standar hidup orang lain Bunda. Menerima diri apa adanya itu, kita tak lagi terobsesi dengan standar hidup orang lain ya. Jika ada orang yang lebih berprestasi atau memiliki pencapaian yang lebih besar dari kita menjadikannya sebagai motivasi dan suntikan semangat baru buat kita gitu. Tidak lagi merasa iri apalagi cemburu dengan kehidupan orang lain ya, sebab kita lebih fokus untuk meningkatkan kualitas hidup kita yang lebih berharga ya Bunda. Jadi kita nggak perlu ya iri dengan pencapaian orang lain, dengan segala apapun yang orang lain miliki ya. Kita fokus saja pada diri kita sendiri, menerima apa yang sudah kita miliki, bersyukur itu jauh lebih baik ya Bunda, daripada kita itu iri hati. Barangkali kita juga membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya, itu nggak bagus ya Bunda untuk kehidupan kita. Kemudian yang kelima itu lebih fokus menjalani masa kini ya Bunda.
Semua yang terjadi di masa lalu kita jadikan sebagai pelajaran ya Bunda. Semua yang masih misteri di masa depan tidak terlalu kita pusingkan Bunda. Kita lebih fokus menjalani masa kini, menikmati, menjalani dan mensyukuri semua yang ada saat ini ya, akan membuat kita itu untuk lebih bisa bahagia, tidak terlalu terbebani dengan masa lalu atau masa depannya yang di luar kontrol diri kita ya. Nah, semoga semuanya itu bisa ya Bunda berproses untuk menerima diri seutuhnya dan lebih mencintai kehidupan kita dan kebahagiaan yang selalu akan mengiringi hari-hari kita ya Bunda. Jadi hidup apa adanya, menerima kita dengan lapang hati, dengan kekurangan bahkan kelebihan kita ya Bunda. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi tentang materi ya, tentang keberadaan finansial gitu ya. Jangan ya Bunda, karena kalau kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, yang ada kita itu kekurangan terus Bunda. Yang ada kita merasa hidup kita ini tidak bahagia, yang ada kita merasa tidak cukup ya. Karena kita itu melihat standar hidup orang lain ya. Kalau kita menerima diri kita dengan apa adanya itu pasti akan jauh lebih bahagia ya. Dengan mensyukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, kita bersyukur hidup kita itu bahagia ya, tanpa ada beban gitu. Kalau kita mengikuti standar hidup orang lain itu tidak akan ada habisnya ya Bunda. Yang ada itu kita malah pusing sendiri, yang gak ada diada-adain ya. Jadinya kita akan membuka peluang hutang baru ya, padahal kita itu pengen hidupnya tuh tenang ya. Jadi hiduplah pada level kita sendiri ya, hidup pada apa adanya di level kita sendiri. Jangan meniru atau hidup di level orang lain, itu pasti akan bikin pusing kita aja ya. Nah, ini saya sudah selesai bersih-bersihnya ya Bunda. Saya hanya bersih-bersih sedikit aja ya, karena memang kalau puasa itu kan saya nggak begitu aktif sekali ya Bunda. Kalau habis selesai kayak gini ya kita istirahat. Terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga terinspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.